Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Intan Nailatu Sadia dengan NIM 124701041. Video ini direkam pada hari Jumat tanggal 11 April 2025. Jadi di sini saya akan membuat video tentang penjelasan ahli waris ya, bagian-bagiannya. Di sini saya akan menyelesaikan tugas P0205C, bagian waris saudara, kandung, seayah, dan juga seibu. Oke, sebelum masuk ke dalam materi, di sini saya akan menjelaskan apa itu keturunan anak laki-laki dan keturunan anak perempuan. Jadi, keturunan anak laki-laki itu adalah semua yang berjenis kelamin laki-laki ke bawah dari bagan. Misal yang termasuk itu adalah anak laki-laki, cucu laki-laki, dan seterusnya. Seperti ini. Ini adalah contoh keturunan anak laki-laki, cucu laki-laki, dan seterusnya sampai bawah. Satu lagi adalah keturunan anak perempuan. Apa sih keturunan anak perempuan? Adalah semua yang berjenis kelamin perempuan, seperti anak perempuan, cucu perempuan, dan seterusnya. Tapi untuk keturunan perempuan itu turunnya hanya dari laki-laki saja, karena dari anak perempuan itu semuanya sudah terputus dan tidak ada keturunan yang lainnya. Lanjut, kita akan menjelaskan berapa bagian untuk nenek dan berapa juga bagian untuk kakek. Jadi seperti ini ya tabelnya. Nah, jadi nenek itu akan dapat jika tidak ada ibu. Jadi kalau misalnya ada ibu, berarti nenek terhijab oleh ibu atau terhalang oleh ibu. Nah, jika ada nenek dari ayah, nenek dari ibu, ada dua-duanya, maka mereka bergabung mendapatkan 1/6 bagian. Sementara jika hanya ada salah satu saja, misal dari nenek ayah saja atau dari nenek ibu saja, maka mereka mendapatkan salah satunya. Nah, selanjutnya untuk yang setelah nenek, kita lanjut ke kakek. Nah, untuk kakek itu kan ada 3 bagian. Kakek ini ada 1/6, ada 1/6 plus asobah, dan juga ada yang mendapatkan asobahnya saja. Kapan sih kakek mendapatkan bagian-bagian itu? Jadi, kakek akan mendapat 1/6 bagian ketika adanya keturunan anak laki-laki. Yang kedua, kakek akan mendapatkan 1/6 plus asobah ketika adanya keturunan perempuan, dan kakek akan mendapatkan asobah saja jika tidak ada keturunan dari keturunan laki-laki maupun perempuan. Nah, di sini kebetulan Pak Arif belum terlalu menjelaskan apabila ada keturunan dua-duanya, misal ada perempuan dan laki-laki, itu berapa bagiannya, itu belum diteliti. Nah, setelah kita membahas bagian kakek dan nenek, selanjutnya kita akan membahas tentang bagian saudara. Oh iya, jadi saudara itu akan mendapat bagiannya bila tidak ada ayah dan juga tidak ada keturunan anak laki-laki. Jadi hajibnya saudara itu adalah ayah dan keturunan anak laki-laki. Hajib itu artinya terhalang ya, jadi saudara terhalang oleh ayah dan keturunan anak laki-laki. Lanjut, kita masuk ke bagannya. Jadi ini mayit, istri, suami, dan kita akan bahas sedikit dulu tentang bagian anak. Jika mayit meninggalkan anak perempuan, ada anak laki-laki, maka bagiannya adalah asobah atau sisa dengan perbandingan 1/2 untuk perempuan 1 dan untuk laki-laki 2. Jika tidak ada anak perempuan dan ada anak laki-laki, maka laki-laki mendapatkan bagian asobah. Jika ada anak perempuan tapi hanya 1 orang dan tidak ada anak laki-laki, maka perempuan mendapatkan bagian 1/2 atau setengah. Dan jika ada anak perempuan lebih dari 1 orang, nah tapi tidak ada anak laki-laki, maka dia mendapatkan 2/3 bagian. Jika tidak ada perempuan, jika tidak ada laki-laki, maka mereka tidak mendapatkan apapun. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagan saudara. Sebelumnya kita harus ingat bahwa saudara itu akan mendapatkan bagiannya masing-masing apabila tidak ada ayah dan tidak ada keturunan anak laki-laki. Nah, di sini saya akan bahas saudara kandung terlebih dahulu. Apabila ada saudara kandung perempuan dan ada saudara kandung laki-laki, maka mereka mendapatkan bagian asobah atau
perbandingannya itu adalah 1:2, 1 untuk perempuan dan 2 untuk laki-laki. Apabila ada saudara kandung perempuan, apabila tidak ada saudara kandung perempuan dan ada saudara kandung laki-laki, maka mendapatkan bagian asobah. Lanjut, apabila ada saudara kandung perempuan dan tidak ada saudara kandung laki-laki, saudara kandung perempuannya hanya 1 orang, itu mendapatkan bagian setengah atau 1/2. Selanjutnya, apabila ada saudara kandung perempuan dan tidak ada saudara kandung laki-laki, tapi saudara kandung perempuannya lebih dari 1, misal 2, 3, 4, dan seterusnya, mereka akan mendapatkan 2/3 bagian. Lalu, jika ada saudara kandung perempuannya lagi, tapi tidak ada saudara laki-laki, maka mereka mendapatkan bagian ma'al ghairo. Nah, setelah kita membahas bagian saudara kandung, kita akan membahas bagian saudara seayah. Tapi harus diingat ya, saudara seayah bisa ada atau bisa mendapatkan bila saudara kandung itu tidak ada semua. Jadi kalau misalnya tidak ada saudara kandung laki-laki, tidak ada saudara kandung perempuan, itu saudara seayah bisa mendapatkan warisan. Tapi kalau misalnya saudara laki-laki tidak ada, tapi saudara kandung laki-laki tidak ada, tapi saudara kandung perempuan ada, itu saudara seayah tidak bisa mendapatkan warisan. Nah, untuk caranya atau bagiannya itu sama persis dengan yang saudara kandung yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi bagian-bagiannya pun sama, asal syaratnya itu tadi, saudara seayah akan mendapat jika tidak ada saudara sekandung satupun, seperti itu. Kita lanjut ke yang terakhir, yaitu untuk saudara seibu. Nah, untuk saudara seibu itu kita tidak memandang gender ya, jadi laki-laki maupun perempuan itu bagiannya disamakan dalam saudara seibu ini. Nah, jadi bagiannya itu untuk laki-laki maupun perempuan ya, kalau 1 orang dia mendapatkan bagian 1/6, tapi untuk lebih dari 1 orang, 2, 3, 4, atau seterusnya, mereka mendapatkan 1/3. Jadi bagiannya itu hanya ada 1/6 dan 1/3. 1/6 untuk yang 1 orang saja, 1/3 untuk yang lebih dari 1 orang. Nah, saudara seibu ini kapan sih bisa dapat warisan? Saudara seibu ini akan ada bila tidak ada semua keturunan dan tidak ada asal-usul dari jalur ayah. Nah, seperti itulah kurang lebih penjelasan dari saya tentang bagian warisan saudara untuk saudara kandung, saudara seayah, dan juga saudara seibu. Sekian dari saya. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, fasihkanlah lisanku untuk dapat melafalkan ayat-ayatmu. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.